Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jemaah Fitibadak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kesehatan terlimpahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, segenap puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas limpahan karunia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tidak lupa salat dan salam kita aturkan pula kepada panutan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah, senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Para jemaah Fitibadak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian hadis kita pada kali ini adalah bab haji dan memasuki kota Mekah. Hadis ke-686, halaman 260 dari kitab Subulus Salam jilid kedua. Syarah Bulughul Maram karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-San'ani. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahartu hahuna wa mina kulluha manharun fanharu fi rihalikum wa waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqifun wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqifun. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berkorban di sini dan Mina seluruhnya tempat penyembelihan korban. Maka berkorbanlah di kemah-kemah atau rumah kamu. Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya tempat wukuf. Aku menginap di sini dan Muzdalifah seluruhnya tempat menginap. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Penjelasan dari kalimat tersebut dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berkorban di sini dan Mina seluruhnya tempat penyembelihan korban. Maka berkorbanlah di kemah-kemah atau rumah kamu. Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya tempat wukuf atau batasan Arafah dalam mulai dari luar lembah Arafah sampai ke gunung yang berhadapan dengan kebun-kebun Bani Amir. Aku menginap di sini dan Muzdalifah seluruhnya tempat menginap. Adapun penjelasan dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan kepada seseorang dalam menyembelih korbannya sehingga bebas baginya untuk melakukan korbannya. Begitu juga halnya dengan wukufnya di Arafah dan menginap di Muzdalifah. Akan tetapi hal itu diserahkan kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan korban di tempat manapun di kawasan Mina. Dan korban yang mereka lakukan dianggap sah. Dan mereka melakukan wukuf di tempat manapun selagi di kawasan Arafah. Begitu juga hanya dengan menginap atau mabit di Muzdalifah, maka semuanya dianggap sah. Ini merupakan penjelasan di dalam keterangan sebagai bentuk keringanan kepada mereka atau kepada umat Rasulullah. Hal ini berfaedah bagi orang yang melakukan haji bersama beliau. Bagi orang yang tidak bisa menginap di tempat beliau, tidak bisa berkorban seperti tempat beliau berkorban, karena orang yang berhaji bersama beliau tidaklah dapat terhitung jumlahnya dan tidaklah mungkin cukup tempat wukuf dan sembelihan beliau jika mereka melakukan di satu tempat yang sama. Dan dam
yang tempatnya di Mina, yaitu dalam haji qiron, haji tamattu yang terhalang kerusakan dan tatawuk dengan sembelihan. Adapun yang melazimkan umroh maka tempat damnya di Mekah. Jamaah PT Badak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih hewan korban beliau di satu tempat di Mina atau yang disebut dengan Jabal Kurban. Namun beliau tidak membatasi umatnya untuk mesti menyembelih di sana. Dimanapun di kawasan Mina boleh menyembelih, kata beliau, untuk tidak memberatkan umatnya. Sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahih beliau, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau membawa 100 ekor onta yang gemuk dan disembelih di kawasan Mina atau di Jabal Kurban. Beliau menyembelih 63 ekor dengan tangan beliau sendiri dan mewakilkan sisanya 17 sisanya kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya. Jadi dari 100 ekor onta yang beliau bawa, 63 beliau sembelih sendiri. Berarti sisanya 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. An Jabir an Nabiy sallallahu alaihi wasallam saqa ma'ahu mi'ata budnatin falamma insarafa ilal manhar nahara salasan wa sittina biyadih summa a'ta aliyan fanhara ma ghairu minha. Sahih Ibnu Hibban juz 9 safhah 327. Jadi riwayat hadis sahih dari Ibnu Hibban tadi bahwasanya Rasulullah ketika beliau melangsungkan ibadah haji, beliau menyembelih hewan korbannya sebanyak 100 ekor onta. Beliau sembelih sendiri sebanyak 63 ekor, sisanya 37 ekor diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini diambil dalil oleh para ulama boleh berkorban melalui lembaga atau perwakilan, diserahkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan korban kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah PT Badak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya jamaah haji disibukkan dengan ritual-ritual ibadah haji dan mereka tidak sempat memikirkan untuk menyembelih hewan kurban mereka. Apalagi kita orang Indonesia yang tidak mengerti seluk-beluk tanah Arab, sangat sulit untuk menyembelih hewan kurban sendiri. Sehingga secara kolektif pemerintah Arab Saudi membolehkan atau memberikan pengumuman kepada para jamaah yang ingin menyembelih hewan kurbannya supaya diserahkan kepada lembaga yang telah mereka percayakan untuk memudahkan jamaah haji menyembelih hewan kurbannya atau bagi yang ingin membayar dam dari haji tamattu'nya. Maka jamaah haji pun bisa fokus untuk menyelesaikan ibadah hajinya, tidak dipusingkan dengan mencari hewan korban, menyembelihnya dan kemana mendistribusikannya. Para jamaah PT Badak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat tadi kita ketahui betapa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Beliau menyembelih hewan korbannya sebanyak 100 ekor onta. Bisa kita bayangkan
betapa besarnya jumlah nilai yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melangsungkan proses haji, dikorbankan untuk mencapai keridhaan Tuhannya. Satu ekor onta bernilai 35 sampai 50 juta. Kali 100 ekor onta, tentu terbayang nominal yang sangat besar sekali, yang tidak sedikit jumlahnya. Tapi itulah kedermawanan Rasulullah SAW memberikan contoh teladan kepada kita umatnya, bahwasanya apa yang kita persembahkan untuk ibadah haji kita, apa yang kita persembahkan untuk Allah Tuhan kita, mestilah yang terbaik, mestilah yang terbaik yang bisa kita persembahkan, sebagaimana yang dipersembahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sedikit riwayat pengorbanan tentunya telah kita ketahui bersama, di mana ibadah korban adalah napak tilas dari pengorbanan seorang Nabi Allah, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang telah diminta oleh Allah untuk menyembelih putra beliau Ismail. Dan tempatnya pun sama, yaitu di kawasan Mina, di daerah Jabal Qurban. Dan proses haji yang kita laksanakan pun adalah napak tilas dari syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Di Mina lah tempat melontar jumroh, di mana Nabi Ibrahim melontar, iblis laknatullah yang berusaha menghalangi pengorbanan beliau. Dan di Jabal Qurban lah beliau membaringkan putra beliau tercinta Ismail alaihissalam, yang kemudian ditukar oleh Allah dengan seekor kambing yang besar. Karena yang Allah pinta bukanlah darah Ismail, bukanlah nyawa Ismail, tetapi ketaatan dan kepatuhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu terbukti bahwasanya Nabiullah Ibrahim orang yang cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Jangankan hartanya, kalau Allah yang meminta pasti akan diberikannya. Putranya sendiri pun yang beliau cintai, yang ketika itu hanya semata wayang, beliau belum memiliki putra kedua, baru Ismail. Namun ketika Tuhan yang memintanya, beliau korbankan, beliau berikan, karena permintaan dari yang memberikan kehidupan dan memberikan nikmat kepada beliau. Dan Nabiullah Ibrahim berhasil melaksanakan perintah Tuhannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, maka beliau pun menyempurnakannya, dan dipilihlah Nabi Ibrahim sebagai imam. Dipilihlah Nabi Ibrahim sebagai teladan untuk contoh bagi kita semua, betapa semua yang kita miliki adalah karunia dan pemberian dari Allah. Dan ketika yang memberi karunia meminta sebagian nikmat yang diberikannya kepada kita, sudah semestinya lah kita memberikannya dengan terbuka dan dengan lapang dada. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah meminta untuk mengorbankan dan menyembelih anaknya dengan taat, sami'na wa ata'na. Dan ketika beliau lulus, diganti sembelihan tersebut dengan seekor domba yang besar. Jamaah PT Badak NJ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat korban
Yang kedua, ada riwayat yang menyatakan bahwasanya dulu kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, beliau pernah bernazar apabila beliau memiliki 10 orang putra laki-laki semua sampai besar-besar dan sehat-sehat, beliau akan mengorbankan satu di antaranya. Dan ternyata setelah diundi, jatuhlah pilihan kepada Abdullah ketika itu, yaitu ayah dari baginda Rasulullah SAW. Alhasil Abdullah pun ditukar dengan 10 ekor onta, namun masih ditolak. Ditukar lagi di depan Baitullah dengan 10 ekor onta, sampai 90 ekor onta masih ditolak, sampai akhirnya 100 ekor onta barulah diterima. Maka kakek Nabi pun mengorbankan 100 ekor onta yang besar-besar untuk menembus putra beliau Abdullah, sehingga tidak jadi disembelih untuk membatalkan nazar beliau. Dan Rasulullah SAW sendiri pun ketika beliau haji wada, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tadi di dalam kitab sahihnya, beliau mengorbankan 100 ekor onta yang besar-besar. Maka sudah sepantasnya lah kita ketika melangsungkan ibadah haji tidak memikirkan nilai berapa seekor kambing, hanyalah bernilai mungkin 300 real, sementara dibandingkan onta tidak sedikit, 35 bisa mencapai 50 juta. Maka ketika kita ingin berkorban, di sanalah tempatnya. Di samping kita sibuk beribadah haji, berikanlah hewan korban kita untuk disembelih orang lain di sana sebagai pengorbanan kita di tanah suci Mekah. Jamaah PT Badak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melangsungkan ibadah haji di tahun ini bisa berangkat dan diberikan kesehatan, sehat dan kekuatan, serta dimudahkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena kita tidak tahu bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini dalam situasi yang masih pandemi. Tentu Arafah tetap menjadi tempat berkumpul sesuai prosedur yang berlangsung, meskipun barangkali COVID masih melanda. Kalau dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi, tentu memakai protokol kesehatan yang sudah mereka standarkan, sehingga bisa menjamin kesehatan dan keselamatan jamaah haji yang lagi wukuf di Arafah dan yang mereka melangsungkan proses ibadah haji lainnya, di mana ibadah haji dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sudah berangkat ke Mina. Di sana sholat 5 waktu, menjamak dan mengqasar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru setelah sholat subuh bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Arafah. Setelah sholat zuhur, menjamak dan mengqasar, barulah memasuki area Arafah. Di sana berzikir, bertahlil, bertasbih, menggunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kawasan Arafah di mana saja para jamaah boleh wukuf di sana. Jamaah PT Badak NJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang belum berkesempatan melangsungkan ibadah haji, maka tanggal 9 Zulhijjah itu kita disunnahkan untuk berpuasa Arafah.
Sementara yang melangsungkan ibadah haji, mereka tidak boleh berpuasa, mereka sibuk berzikir, sibuk bertasbih, sibuk bertahlil, sibuk memuji Tuhannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka selesai, mereka menuju ke Musdalifah. Salat maghrib di jamak takhir nanti di Musdalifah, salat maghrib dan salat isya. Di sana mereka mabit sebentar untuk mengambil kerikil untuk melontar Jumratul Aqabah di hari ke-10, yaitu hari nahar, hari yang mereka berkorban menyembelih hewan korban dan yang kita pun yang tidak melangsungkan ibadah haji juga menyembelih hewan korban di tanah air atau di tempat-tempat masing-masing di negara masing-masing. Bagi yang berhaji menyelesaikan ibadah hajinya, mereka melontar Jumratul Aqabah, kemudian terus ke Mekah, tawaf ifadah, kembali lagi ke Mina untuk menyelesaikan nafar awal ataupun nafar sani, untuk melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah beberapa hari kemudian, hari ke-11, 12 sampai hari ke-13. Demikian jamaah PT Badak MJL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.